Saya Alia Swastika, saya sehari-harinya bekerja sebagai Direktur Yayasan Biennale Yogyakarta. Nama saya Amalinda Safirani. Saat ini saya mengajar di Departemen Politik Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Nama aku Zahwa Islami, aku adalah mahasiswa Magister Psikologi Profesi Klinis Universitas Gadjah Mada. Hai teman-teman Mojok, kenalin nama saya Indria Sastrotomo. Sehariannya sebagai seorang MC, moderator, presenter, pokoknya di bidang public speaker. Platform atau media yang berfokus pada suara perempuan atau mengartikulasikan problem-problem perempuan, saya kira selalu kita perlu menyambutnya dengan positif ya. Saya kira inisiasi Mojok untuk membuat khusus kanal perempuan menjelang pemilu 2024 sangat bagus dan sangat perlu diapresiasi. Adanya kanal ini membuat saya lebih lega dan optimis karena pada akhirnya ada kanal yang berfokus pada perempuan yang mengingatkan kita lagi bagaimana peran penting perempuan harus diregulasi dan diperhatikan oleh kita semua. Wah, ini bagus banget sih, pertama kali denger saya langsung antusias. Ini bisa menjadi wadah yang bisa memfasilitasi para perempuan-perempuan Indonesia dari segala lapisan. Jadi nggak hanya yang itu-itu aja yang bersuara. Harapannya nanti bisa jadi kayak Women Empower Women, mungkin ada komunitas di Mojok, itu akan keren deh. Karena memang dalam konteks politik media di Indonesia yang lebih maskulin, lebih dihegemoni oleh budaya patriarki, ruang-ruang seperti ini tetap menjadi ruang yang berharga untuk percakapan-percakapan tentang peran, problem, posisi perempuan dalam masyarakat yang lebih luas gitu. Sejauh ini masih terbatas, masih sedikit media, inisiasi masyarakat sipil yang mendorong atau memiliki kanal khusus perempuan dalam pemilu. Barangkali selama ini memang tidak punya ruang yang secara khusus untuk mempertemukan mereka. Jadi mungkin teman-teman di Mojok bisa secara khusus bekerja lebih berfokus pada ruang-ruang pertemuan dan percakapan semacam ini. Kanal ini bisa memberikan ataupun menyuguhkan konten-konten yang relate dengan isu tentang perempuan di Indonesia. Untuk pemilih, kanal ini bisa menjadi rujukan, bisa menjadi referensi. Apa sih yang penting, yang menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk memilih calon politisi, khususnya politisi perempuan. Sementara bagi politisi atau calon anggota legislatif, penting juga untuk bisa merujuk kanal ini, mencermati aspirasi warga terkait dengan apa yang penting bagi politisi perempuan. Ketika ada kanal yang berfokus pada perempuan ini, kita semua ikut memperhatikan dan menyadari lagi bagaimana pentingnya perempuan dan juga anak-anak di Indonesia ini. Dan harapannya Dewan Perwakilan Rakyat yang kita pilih juga mampu memperhatikan solusi-solusi dari keprihatinan kita semua. Dan nanti juga gayung bersambut ya, tolong nanti konten-kontennya dari Mojok ini diapresiasi juga, kita ikut komen, kita ikut nanti kalau misalnya ada postingan itu kita ikut repost atau ikut memviralkan gitu, supaya memang jangkauannya lebih luas lagi. Nanti kalau ada aspirasi yang emang penting banget gitu, kita harus bantulah itu untuk bisa nanti jadi kebijakan yang tentunya bisa bikin hal positif untuk perempuan di Indonesia. Saya kira penting ya untuk melihat bagaimana kerja-kerja pemberdayaan perempuan ini sebenarnya perlu melihat situasi di lokal-lokal atau masyarakat tempatan yang selama ini mungkin tidak menjadi bagian penting gitu, karena politik kita lebih banyak bicara tentang politik state atau politik pemerintah kepada warga, atau barangkali justru menjadi bagian dari mesin neoliberalisme. Nah, platform semacam ini perlu untuk melihat ruang-ruang di mana percakapan antar perempuan yang lebih bersifat dekolonial itu bisa terhubung gitu. Kita melihat ada perempuan-perempuan yang menjadi bagian dari pemimpin adat, pemimpin agama, atau pekerja kebudayaan di tingkat lokal yang punya peran sangat penting dalam mewujudkan kebajikan bersama ya, kearifan bersama, dan juga mempertahankan atau mempreservasi pengetahuan lokal yang selama ini justru suaranya tidak muncul dalam ruang-ruang pembuat kebijakan. Dekolonisasi feminis saya kira menjadi percakapan yang penting untuk ditawarkan dalam platform seperti kanal Suara Perempuan ini, sehingga
kita bisa melihat persoalan perempuan di luar representasi saja. Pentingnya para politisi, calon anggota legislatif untuk selalu memikirkan atau memastikan adanya praktek inklusif bagi semua pihak, terutama bagi perempuan. Calon politisi perlu memikirkan atau perlu memprioritaskan isu-isu seperti kelompok perempuan yang marginal, baik secara sosial, secara ekonomi maupun secara politik, itu perlu diangkat menjadi materi kampanye. Indonesia saat ini masih mengalami banyak PR dan para politisi perempuan bisa memastikan isu-isu perempuan untuk bisa diangkat dalam kampanye mereka dan ketika nanti mereka terpilih. Karena tidak ada negara yang tidak maju kalau perempuannya tidak maju. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan isu perempuan dan kanal perempuan yang dilakukan oleh Mojok menjadi referensi yang sangat penting. Isu penting yang perlu diperhatikan, bagaimana peran perempuan dalam menjadi dunia pertama dari generasi bangsa Indonesia. Bagaimana seorang ibu mendidik anaknya, bagaimana seorang ibu berperan untuk mengaktualisasi kompetensi, tumbuh kembang anaknya, dan juga memberikan kasih sayang yang utuh tulus pada generasi emas ini. Dan itu yang penting perlu kita pahami, bahwa peran perempuan adalah peran untuk generasi bangsa menuju Indonesia emas. Seorang perempuan itu harus relate ya, harus setara misalnya dalam berumah tangga. Jadi kayak berumah tangga itu emang harus berpartner gitu ya. Kalau udah setara gitu, perempuan-perempuan Indonesia akan happy. Nah kalau udah happy, endingnya, goalsnya ada mereka bisa mendidik anak-anak dengan baik juga. Nah itu kan generasi-generasi seterusnya akan dibimbing oleh ibu yang bahagia, ibu yang berdaya, ibu yang kuat, yang tangguh, akan menghasilkan leader-leader ataupun pemimpin-pemimpin Indonesia yang keren.